kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah bahas ininya, flow registrasinya. Nah, sekarang kita akan coba implement form registrasi ya. Nah, kita coba dulu dari yang kemarin itu, kita coba ininya ya. Kita coba dulu screen-nya, kita lihat. Database ya, database-nya kita run dulu, kemudian kita jalanin aplikasinya. Kemarin MySQL ya? Passwordnya admin, Pak. Iya, ini salah nih, harusnya MySQL ya? Iya, Mas ya. Lupa. Sama passwordnya kemarin yang di aplikasi udah ganti. Yang di aplikasi, iya kan udah ini. Oke, ini udah jalan aplikasinya. Sekarang kita lihat dulu controllernya ya. Ini register controller. Ininya di get mapping register. Oke, kita coba dulu lah. Ya, nama, email, phone number. Ya, oke. Ini kita submit ya. Nah, kita lihat ininya. Kita lihat formnya TH Action Register. Oke. Nah, di sini ini get mapping ini ke ini ya, harusnya ke slash ya. Register. Ini di bawah aja. Nah, kemudian ini untuk menampilkan form ya. Display form. Kemudian kita bikin lagi public string. Ini sebenarnya kalau nama ininya sama, kita void aja nggak apa-apa ya. Void. Nama view sama nama ini kan sama ya. Nama view sama nama URL sama. Oke. Nah, kemudian kita proses form ya. Nah, kemudian di sini return redirect ke halaman sukses ya harusnya ya, register sukses. Nah, gini. Ini berarti request mapping register. Nah, di sini form ya, kemudian form juga redirect ke sukses ya. Nah, gini. Oke, nah kita akan lihat di sini register. Nah, TH actionnya /register/form ya. Kemudian nanti dia akan metodenya post. Oke. Ini name, email, phone number ya. Oke. Nah, di sini untuk menangkap datanya kita akan bikinkan DTO-nya aja. Register form DTO. Nah, di sini nanti datanya pakai Lombok ya biar bisa bikin getter setter. Nah, di sini private string name, private string email, private string phone ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sininya ya, di formnya ya. Nah, kemudian namanya ini belum ada ya, ini belum ada. Nah, di sini kita kasih aja th object sama dengan bintang ya, kemarin pakai bintang. Apa nih? Register form DTO. Nah, oke. Kemudian di sini th field ya, th field.
kemarin apa ya ininya, lupa. Bintang, Pak. Oh ini tanda dolar ya, ini dolar, yang ini bintang. Oke, bintang, name ya. Tipe yang phone number lupa itu, Pak, masih email. Oke, teks. Nah, kemudian di sini kita bikin juga aturan validasi ya. Ini not null, not empty ya. Kemudian name, size-nya minimum 3 huruf, maksimum ini 255 lah kita sebut ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini sama ya. Kemudian ini juga kita kasih ininya email ya. Kita kasih validasi bahwa dia email formatnya. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, sehingga di sini waktu dia submit, nanti kita bisa langsung terima add model atribut register form DTO, kemudian binding result ya, session status ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya seperti kemarin, if errors has error ya, maka return form. Kalau ini return, nah kita log aja dulu ya. Kita log dulu untuk menampilkan datanya ya, untuk supaya bisa debug ya. SLF4J. Nah, kemudian di sini kita log dulu. Debug aja deh, debug. ToString aja, mudah-mudahan toStringnya bagus. Oke. Nah, di sini kita log juga, log debug, apa tadi, name ya. Ya, gitu. Oh iya. Nah, di sini kita balikin model map. Oke. Ya, sekarang kita tes dulu ya. Oh, oke. Nama template-nya belum ya. Ya, oke, kita isi.
Oke, ini, nah ya nggak apa, register suksesnya belum ada ya. Tapi di sini kita lihat apakah dia sudah diproses. Oh, belum ada ya. Oh, debugnya belum dia nyalain ya. Kita nyalain debugnya dulu. Oke. Ya, ini udah masuk ya. Nah, sekarang kita bikin suksesnya dulu aja. Ini nanti aja kita benerinnya. Yang penting dia tampil dulu ya. Oke. Ya, ini udah masuk sini. Nah, sekarang kita tinggal, ini screen dummy-nya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan implement proses bisnisnya ya. Jadi, pada waktu dia daftar registrasi, maka di sini kita nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini langsung saya coding aja di sini. Kita bikin registration service ya. Nah, kita bikin kelas baru, registration service ya. Kenapa dibikin service ya? Karena di sini nanti ada beberapa proses bisnisnya ya. Nah, jadi di sini nanti public void register ya. Nah, registration register form DTO ya. Nah, di sini kita akan lihat entity-nya. Nah, di sini belum ada ya. Kita untuk entity skema security. Nah, kita akan bikin ininya, kita akan bikin usernya ya, usernya. Ini kita berarti akan insert ke tabel as users, kemudian kita akan akan set dia belum aktif dulu ya, aktifnya false. Nah, kemudian nanti setelah itu role-nya harusnya kita hardcode aja ya, karena dia kita set default aja juga nggak apa-apa sih, mana ya. Coba saya connect dulu ke database.
Kau mau connect? Oh, sorry, minp. Nah, di sini nanti kita pakai staff dulu aja ya. Ini sebetulnya role-nya nanti ya bebas aja. Nah, di sini kita akan, berarti di sini pertama kita akan insert ke tabel user ya. Insert ke tabel user. Nah, kemudian setelah itu dengan role staff dulu. Nanti diganti lah, boleh. Nah, setelah itu kita akan menginsert ke tabel ini ya, verifikasi email ya, verifikasi email. Karena nanti kita akan kirim email, kemudian dia statusnya tidak verified emailnya. Nah, kemudian di sini nanti setelah kita kirim email, nanti dia akan menerima email berisi link ya. Nah, kemudian kalau dia terima emailnya, berarti email yang dia masukkan tadi valid karena dia bisa terima emailnya. Kemudian dia klik email tersebut, linknya. Nah, kemudian kita handle di sini. Kita handle, kemudian setelah kita terima link tersebut, berarti kan dia berhasil ngeklik, ya berarti kita nyatakan bahwa emailnya dia aktif ya, emailnya dia betul ya. Nah, setelah itu kita akan tampilkan dia link untuk reset password ya, untuk ngeset passwordnya dia gitu. Nah, jadi di sini kita akan gabungkan saja ya. Di sini service-nya, atau mungkin di sini kita rename aja, jangan registration service tapi user service ya, user service, karena di sini nanti dia ada registrasinya ya. Kemudian di sini nanti ada lagi public void reset set password ya. Nah, gini ya, string new password ya. Nah, kemudian di sini oke, nah seperti ini ya. Nah, untuk reset password ini kita belum ada, jadi kita bikin dulu di sini Java class-nya reset password ya. Nah, reset password ini nanti nah, ini kita nggak perlu ini ya, nggak perlu create by, update by, created, updated. Ini nggak perlu kalau untuk reset password, karena dia datanya bukan data yang permanen dan bukan data yang diaudit ya. Artinya diaudit itu ya kita ngelihat siapa yang mengubah-ubah gitu. Nah, kalau ini kan dia datanya data temporary saja, setelah selesai reset password ya selesai gitu ya. Nah, jadi kita nggak butuh ini, nggak butuh audit. Jadi kita seperti running number ini ya, kita cukup langsung aja kita kasih ID ya. Nah, gini. Nah, kita kasih ID, kemudian kita kasih nah, kapan dia dibuat ya. Kapan dia expired ya. Jadi ini ada expirednya ya. Kemudian di sini usernya ya. Nah, user belum ada, nanti kita bikin setelah ini. Atau kita bikin sekarang dulu aja. Nah, ini untuk kelas user dia nanti mapping ke sini ya. Nih, user. Jadi ada ID, username, active, sama role ya.
Ini boleh tanya nggak Pak? Ya, silakan. Itu saya pernah lihat dari beberapa kelas entity ada yang sama-sama pakai Lombok, cuman ada yang pakai annotation data sama getter sama setter tuh perbedaannya apa ya Pak? Kalau data itu include-nya banyak, ada getter, setter, kemudian no arg constructor, toString gitu. Kalau getter, setter ya yang satuannya. Kalau cuman getter, setter aja nggak mau yang lain ya pakainya itu. Oke. Nah, ini saya agak lupa ininya ya. Agak lupa notation-nya. Jadi kita googling dulu. Jadi kalau di sini skemanya ya, kalau kita lihat skemanya di sini si user password ini dia primary key-nya adalah si ID user. Nah, karena dia relasinya kan one to one, jadinya satu user pasti passwordnya cuma satu ya. Nah, di sini dia nggak punya primary key sendiri, tapi dia primary key-nya value dari ID user yang dia relasikan ini ya, relasinya ini. Karena dia usernya ya dia juga dan dia one to one, nggak mungkin duplikat, jadinya si ID user ini kita jadikan primary key juga di user password ya. Nah, tapi saya lupa notation-nya, jadi saya ini dulu ya. Nah, pakai ini ya. Pakai, ntar coba kita lihat. Ini kan user ID. Nah, di sini address ID in user. Foreign key bukan yang ini. User address. Nah, seperti ini ya. Kita akan jadikan user ID-nya sebagai primary key di sini ya. Nah, annotation-nya adalah, nah di sini private string ID, one to one, map by, oke. Nah, di sisi address-nya, oke. Nah, kayak gini ya. Jadi ini contohnya. Oke, kita coba tes aja dulu. Nah, di sini kita berarti tetap punya field-nya, private string ID. Nah, kemudian di sini kita kasih annotation ID menunjukkan dia primary key. Kemudian nama kolomnya, karena nama kolom tidak sesuai dengan nama variabel di sini kan namanya ID. Tapi kalau di sini namanya kan ID user, maka di sini kita harus jelaskan dengan annotation kolom ya, karena dia beda ya. Nah, kemudian di sini name ya, di sini name-nya ID user. Nah, kemudian di sini ada relasi one to one, kemudian di sini kita bilang dia maps ID ya, maps ID, kemudian join kolom name sama dengan ID user. Oke. Nah, kemudian di sisi sini kita nggak usah kita relasikan, nggak apa-apa sebenarnya ya, karena ini kan ini relasi pasifnya map by, jadinya nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ini kita relasikan, nanti waktu kita tarik kita tarik objek usernya, nanti waktu kita kirim ke front end dengan API, nanti takutnya dia ikut ke bawah ya. Jadi ikut di serialize, kemudian ya walaupun passwordnya kita encode, kita hash dengan backcrypt, tapi tetap aja itu kelihatan gitu. Jadi ya untuk mengurangi resiko ini nggak usah kita mapping. Jadi waktu nanti kita ngerender objek user ini ke klien, nanti ini nggak akan kebawa user passwordnya ya. Tapi kita tetap bisa ngambil dari sini ya. Oke, nah kemudian di sini kita ini sudah ya. Nah, kita balik lagi tadi ke ini ya. Nah, di sini kita bikin relasi add many to one ya. Many to one ke
private user ya. Jadi ini relasinya ke user ya. Karena user mana yang akan melakukan reset password. Nah, di sini kita join kolom, nama kolomnya sama dengan ID user. Nah, gini ya. Kemudian di sini ada unique-nya ya, private string unique code ya, kode untuk melakukan reset password ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini generatednya langsung aja local datetime now ya. Kita bikin now. Expirednya datetime plus now plus days. Misalnya kita atur dia berlakunya hanya 15 hari gitu ya. Atau ini kita jadiin constant aja ya. Private static final integer maksimum reset password expired ya, dalam days ya, 15. Nah gini. Oke, nah ini jadi kita nanti kalau kapan-kapan mau ubah ya nanti di sini, dan biar jelas juga ini maksudnya apa gitu ya. Nah jadi di sini kita setelah 15 hari dia harusnya expired ya. Oke, nah kemudian kita udah punya entity-nya, sudah punya ininya. Sekarang kita coba proses ya. Jadi nanti begitu ada orang klik linknya, dia akan ngereset password ya. Jadi dia akan ngecek ya, ngecek. Berarti kita masuk ke user service lagi tadi sini ya. Public void verify reset password link. Nah, gini ya. Nah, di sini kita terimanya string ya. String unique code ya. Oke, nah gini. Nah, di sini kita bikin exception lagi. Reset password invalid exception. Nah, gini ya. Nah, di sini kita akan kasih aja, nggak usah ini deh, nggak usah. Kita extend exception ya, extend exception supaya di-handle ya. Exception. Kemudian di sini kita generate override method ya. Nah, ini aja 2. Oke. Nah, kemudian di sini kita balik lagi ke logikanya tadi, user service ya. Verify reset password link. Nah, di sini kita terus reset password invalid exception. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini logikanya adalah kita akan cari dulu nih reset password RP sama dengan, nah di sini kita bikin DAO-nya, kita butuh DAO ya. New Java class reset password DAO extends CRUD repository. Kenapa CRUD repository? Karena di sini kita tidak butuh pagingan ya, jadi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai paging and sorting repository ya. Nah, yang kita butuh di sini adalah public reset password find by unique. Nah, tadi apa tadi? Namanya Unicode ya, Unicode. Nah, gini ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ya, di sini kan bisa ada, bisa nggak ada ya. Jadi kita pakai opsional. Oke. Nah, kalau kita mengembalikan satu objek saja, di sini kan antara 0 atau 1 ya. Kalau kita balikin 1, nah di sini harus jangan lupa nanti ininya harus kita set jadi unik ya. Ini jadi harus unik karena kalau nanti dia
dia nggak unik, nanti bisa ada dua, dan kemudian kalau ada dua nanti dia bikin error ya, bikin error di DAO-nya tadi ya. Nah, gini. Oke. Tadi mana user password? Nah, di sini ya, udah. Nah, sekarang kita tinggal panggil di sini user service ya. Nah, di sini opsional ya, opsional. Nah, di sini or else throw. Jadi kalau misalnya dia ternyata nol, kita langsung throw dia kita langsung throw ini ya. Kita langsung throw ini reset password invalid exception ya. Nah, jadi di sini ORP or else throw ya. New reset password invalid exception invalid code. Kita kasih code-nya tadi ya, Unicode. Nah, gini ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi nih, ya. If local date time now is after RP get expired. Jadi kalau dia sudah expired ya, kita throw lagi new reset password invalid exception apa tadi nih unique code expired ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini lolos ya, jadi ada di database ya, kemudian dia berhasil belum expired, maka kita balikin aja ini ya. Kita balikin aja usernya ya, user. Nah, gini. Kita return user. Return rp get user. Jadi si reset password ini dia untuk user siapa gitu ya. Nah, dia akan balikin ke sini ya. Nah, kemudian nah, jadi kita akan insert ke tabel ini ya. Nah, di sini kita balik lagi ke atas, user, new user. Nah, gini ya, new user, set username. Oh, namanya nggak ada ya. Ini get ini aja. Get email ya. Set apa tadi? Udah ya, ini aja. Font juga nggak ada ya. Font nggak ada, nggak apa-apa. Nanti aja. Nah, kemudian kita save ya. Nah, ini juga belum ada. Kita bikin dulu.
Ya. Oke. Nah, jadi ini yang akan kita ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan kirim email sebetulnya nanti ya. Kirim email ke user baru dengan link untuk reset password. Nah, gini ya. Tapi ini nanti setelah ini. Jadi yang penting kita cek dulu apakah dia masuk atau enggak datanya ya. Nah, kemudian kalau udah jadi register ini tinggal kita panggil aja tadi di register controller ya. Form state. Nah, di sini kita save ya datanya. User service, sorry. Ya, oke. Nah, sekarang ini sudah jadi logiknya. Sekarang kita coba tes ya. Coba tes. Oh iya, sorry. Ininya tadi belum dibikin ya. Kita belum bikin skemanya. Skema security. Nah, di sini tadi kita butuh ini ya. Oke. Reset passwordnya sudah. Usernya kita lihat coba. Oh, ini belum dioperate ya. Add table name as users. Kemudian user password ya. Kemudian tabel role. Oh, ini tadi juga ada yang ketinggalan, user service. Belum di set ininya ya, role-nya. Ya, role-nya. Oke. Oke, ini kita tambahin ya sekalian ya. Skema awal, bukan di sini ya.
Oke. Ya, ini datanya. Sekarang kita coba tes ya. Ini tadi skema security-nya juga sudah. Tambah. Tambah Unicode belum dibuat unik ya Pak? new record yang mana tadi? New code unik. Oh, Unicode ya, oke. Tinggalan tadi. Ya, oke, sip. Nah, ini kita harus drop DB dulu ya, karena tadi ada perubahan skema. Kurang S ya. Ya, ini udah jalan. Sekarang kita tes dulu ininya ya. Kita tes dulu tadi ini tadi ya. Tabnya ya. Oke, ini registrasi berhasil tapi ya belum masuk ke email ya. Ini udah insert, kita cek dulu aja database-nya. Ya, ini udah masuk ya, usernya udah masuk, tapi dia belum aktif, role-nya role new user ya. Kemudian kita select bintang from reset password. Nah, ini udah masuk. Ini ID-nya, ini generated-nya, expired-nya, ini unique code-nya, dan ini ID user ya. Ini ID usernya sama ya, ini F6599DC ini. Kemudian ini unique code-nya ya. Nah, jadi nanti unique code ini yang akan kita kirim bersama ininya ya, bersama linknya. Nanti ini kita bikin jadi link untuk ini untuk apa? Melakukan verifikasi ya. Nah, verifikasinya itu reset passwordnya. Nanti kita perlu bikinkan formnya lagi ya. Ini formnya udah ada belum, Lang? Untuk reset password? Udah Ini semua, ya, Pak. ini ya. Oke. Ini
email nggak usah sih. Oh ini Kirim email. ini form buat risetnya ya? Ya, itu di bawahnya Pak. Oh yang ini, oke. Password confirm. Ya, oke. Ya, nanti dari sini kita akan redirect ke sini ya. Oke. Nah, sebelum ke kirim email, kita ini dulu aja, kita implement untuk verifikasinya ya, verifikasinya. Jadi di sini kita tadi di register controller ya, setelah dia submit tadi sukses ya. Nah, sekarang dia verifikasi email ya, public void string ya, public string verify email ya. Nah, gini. Ini get mapping ya, get mapping. Nah, kemudian di sini dia akan terima string request param ya, request param string unique code. Nah, gini ya. Name sama dengan code. Oke. Nah, kemudian di sini nanti dia akan melakukan verifikasi ini ya. Verifikasi atau dia redirect aja deh ya. Nah, begitu di sini dia akan user download. Oke, ini exception-nya ini dulu ya. Exception-nya kita bikin ini dulu aja. Kita hardcode dulu aja. Nantinya sih ada bisnis prosesnya, ini kita biar flow-nya jalan dulu ya. Oke. Nah, kemudian setelah dapat reset password, ini kita send redirect aja ya. Return redirect ke /password reset. Nah, gini ya. Nah, ini saya ganti deh, jangan register controller. Supaya dia satu ini ya. Satu tempat ya. Nah, berarti ini juga jangan pakai ginian.
Ya, oke. Ini code sama dengan Unicode. Oke. Nah, nanti di sini harusnya di sini set status user sama dengan aktif ya. Atau langsung juga nggak apa-apa sih. User sama dengan rp get user set aktif sama dengan true ya. Nah, kemudian setelah itu kita save ya. Nah, ini karena ada proses bisnisnya, ini harusnya kita masukin ke user service aja. Jadi semua proses bisnisnya ada di user service ya. Nah, ini nanti harusnya kita handle ya, jangan di throw. Jadi kalau misalnya dia Unicode-nya invalid, kita tampilkan tampilkan ininya pesan errornya nanti di halaman si verify email ini ya. Tapi itu nanti aja. Kita mau coba tes dulu aja ini, apakah dia verify atau enggak gitu ya. Oh, ini get mappingnya. Register verify ya, verify email. Nah, gini deh. Oke. Ini kita bisa langsung tes aja ya, karena datanya kan sudah ada. Jadi tinggal kita hit aja URL-nya, register verify email, salah nih, ada kurang slash-nya. Ya. Harusnya dia masuk ke password reset ya. Nah, di sini kodenya kita akan lihat di database tadi ya. Unicode-nya ini ya. Nah, ini code-nya. Oke. Nah, ini kita masuk ke form untuk reset password ya. Ini masuknya ke ini ya, ke login. Oke, sorry. Ini harusnya kita daftarkan di ini ya, di security config, karena dia dia tidak Nah, ini nggak tahu nih apakah ke password reset atau ke verify email ya, redirectnya. Kita cek aja di database dulu. Nah, dia udah aktif ya, tadinya 0, 1. Berarti yang kecegat tadi adalah si ini, password reset ini yang kecegat sama sama security config ya. Nah. Oke. Kita coba dulu.
Ini nggak apa-apa ya, walaupun dia sudah aktif, tapi kita set aktif lagi kan nggak apa-apa. Jadi harusnya nggak error. Oke, localhost 8080, register, verify email, code sama dengan ini. Nah, dia masuk ke reset password ya. Oke, nah nanti setelah ini kita akan kita akan implement reset passwordnya dan kirim email ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini?